Martin Zubimendi tak tertarik pindah ke Arsenal. Martin Zubimendi gelandang milik Real Sociedad dan salah satu target utama Mikel Arteta untuk musim panas ini, kabarkan tidak tertarik untuk bergabung dengan Arsenal. Menurut laporan dari outlet Spanyol Sport, Zubimendi hanya akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Real Sociedad apabila untuk bergabung dengan Barcelona ataupun Real Madrid. Manchester City izinkan Julian Alvarez perkuat Argentina di Olimpiade dan juga Copa America. Manchester City memberikan lampu hijau kepada striker andalannya yakni Julian Alvarez untuk bermain bagi tim nasional Argentina di dua turnamen besar di musim panas ini, yakni Copa America dan juga ajang Olimpiade. Copa America sendiri akan dimulai pada tanggal 20 Juni 2024. Tak lama setelah itu Alvarez akan bersiap untuk Olimpiade, dan pertandingan Olimpiade sendiri akan berlangsung di tanggal 24 Juli hingga tanggal 9 Agustus. Donnarumma bangga jadi kapten Italia di ajang Euro 2024. Gianluigi Donnarumma dipilih sebagai kapten timnas Italia untuk Euro 2024. Kiper PSG tersebut merasa bangga dengan tanggung jawab yang didapatkannya tersebut. Pelatih Italia Luciano Spalletti memastikan bahwa Donnarumma akan memakai ban kapten di Euro 2024. Kapten sebelumnya yakni Ciro Immobile diketahui tak masuk ke dalam skuad Italia untuk turnamen musim panas ini. Siap gabung dengan Real Madrid, Endrick jalani laga perpisahan bersama Palmeiras. Tangis Endrick mewarnai laga terakhirnya bersama Palmeiras mengundang haru dari ribuan penggemar yang memadati stadion. Kepergian pemain favorit penggemar ini menuju Real Madrid pada ulang tahunnya ke-18 menjadikan momen tersebut penuh emosi. Pertandingan Palmeiras di babak 16 besar Copa Libertadores menjadi laga terakhir Endrick sebelum bergabung dengan skuad dari Real Madrid. Jude Bellingham tak pusingkan Ballon d'Or. Jude Bellingham langsung bersinar pada musim pertamanya bersama Real Madrid, tetapi pemain Inggris tersebut tak memikirkan Ballon d'Or. Secara keseluruhan Bellingham sudah mencatatkan 23 gol dan juga 12 assist untuk Real Madrid. Dia membukukan itu dalam 41 penampilannya di semua kompetisi. Bersama Madrid musim ini Bellingham sudah memenangi gelar pribadi. Dia dinempatkan menjadi pemain terbaik La Liga tahun 2023-2024. Bungkam Borussia Dortmund, Real Madrid juara Liga Champions. Real Madrid memenangi Liga Champions 2023-2024 usai menumbangkan Borussia Dortmund 2-0 di partai final. Tim asuhan dari Carlo Ancelotti baru memecah kebuntuan di babak kedua. Sundulan Dani Carvajal dan juga sontekan Vinicius Junior membuat Madrid memastikan kemenangan. Kemenangan ini memastikan Madrid sebagai penguasa Liga Champions dengan total 15 gelar juara. Ancelotti berhasil meraih gelar kelimanya sebagai pelatih, 3 diantaranya bersama Real Madrid. Madrid juara Liga Champions tanpa terkalahkan sepanjang musim. Real Madrid menjadi juara Liga Champions musim ini dengan sebuah catatan impresif. Jude Bellingham dan kawan-kawan tak pernah tumbang sekalipun selama turnamen tersebut. Jika di total Madrid membukukan 9 kemenangan dan 4 hasil imbang dalam 13 laga di musim ini, jauh lebih baik dari Man City di musim yang lalu yang hanya meraih 8 kemenangan dan 5 kali imbang. Akhir sempurna Toni Kroos di Real Madrid. Gelandang Real Madrid Toni Kroos sangat gembira timnya memenangkan trofi Liga Champions musim ini. Ia menyebut trofi ini adalah kado perpisahan terbaiknya untuk karirnya di Real Madrid. Toni Kroos menyebut bahwa ia sangat bersyukur bisa menghabiskan 10 tahun karirnya bersama Real Madrid, dan ia senang bisa menutup karirnya bersama Los Blancos dengan sebuah trofi. Hansi Flick tetapkan 4 pemain Barcelona tak bisa dijual. Barca Universal mengabarkan bahwa manajer baru Barcelona yakni Hansi Flick memiliki visi yang jelas untuk masa depan klubnya. Hansi Flick telah menyatakan pendiriannya dengan jelas kepada Dewan dari Barcelona. Dia telah mengidentifikasi 4 pemain yang penting bagi kesuksesan timnya, dan 4 pemain tersebut adalah Pedri, Lamine Yamal, Ronald Araujo, dan juga Frenkie de Jong. Dan Hansi Flick menganggap para pemain ini tak tersentuh, artinya mereka tidak boleh dijual dalam kondisi apapun. Vincent Kompany hengkang, Craig Bellamy naik pangkat di Burnley.
Craig Bellamy ditunjuk sebagai pelatih sementara di Burnley, menyusul kepindahan mengejutkan Vincent Kompany ke Bayern Munchen. Bellamy akan mengambil peran sebagai pelatih sementara sebelum mereka mendatangkan manajer permanen, dan juga Mike Deason akan menjalankan peran sebagai asisten pelatih. Menurut warta terbaru, ada nama Frank Lampard dan juga Scott Parker yang dikabarkan kini dihubungkan dengan manajer baru pengganti Vincent Kompany. Jose Mourinho punya klausul unik dalam kontraknya bersama Fenerbahce. Jose Mourinho dikabarkan bakal segera resmi menjadi pelatih Fenerbahce. Muncul pula kabar mengenai klausul unik dalam kontraknya klub tersebut. Disebutkan bahwa klausul unik itu berkaitan dengan potensi Jose Mourinho ditawari posisi pelatih timnas Portugal. Jose Mourinho kali ini ingin memastikan bahwa dirinya bisa mengambil kesempatan jika ada tawaran melatih timnas Portugal yang datang kepadanya. Dan di dalam klausul kontraknya tersebut, memungkinkan Jose Mourinho bisa memutus kontraknya untuk bisa melatih timnas Portugal. Gravenberch disarankan jadi gelandang bertahan di bawah Arne Slot. Juru taktik Liverpool kini berganti dari klub ke tangan Arne Slot. Hadirnya Slot diharapkan bisa mengangkat performa dari Gravenberch, apalagi keduanya sama-sama berasal dari Belanda. Mantan pemain timnas Belanda yakni Rafael van der Vaart memberikan saran kepada Gravenberch untuk dimainkan sebagai gelandang bertahan di bawah asuhan dari Arne Slot. Saran itu didasari karena Gravenberch punya fisik yang sangat baik, dan van der Vaart yakin bahwa Gravenberch punya potensi untuk bisa menjadi pemain seperti Nigel de Jong. Negosiasi berjalan buntu, AC Milan siap lepas Theo Hernandez. Rossoneri menemui jalan buntu dalam pembicaraan perpanjangan kontrak Theo Hernandez. Theo saat ini menerima gaji sekitar 4 juta euro per musimnya, dan di kontrak barunya nanti dia ingin naik menjadi 8 juta euro. Rossoneri hampir dipastikan tidak tersedia untuk memenuhi permintaannya tersebut, mengingat saat ini pemain dengan gaji tertinggi di skuad Rossoneri masih dimiliki oleh Rafael Leao. Dengan keputusan tersebut, pihak klub dipastikan membiarkan sang pemain pergi di bursa transfer musim panas ini dengan harga kisaran 80 juta euro. Gagal capai kesepakatan, Kamada tinggalkan Lazio dengan status bebas transfer. DC Kamada dikabarkan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Lazio dan akan meninggalkan klub asal ibu kota Italia tersebut dengan bebas transfer setelah negosiasi gagal tercapai di saat-saat akhir. Dilansir oleh Fabrizio Romano, kabar menyebutkan bahwa segala sesuatunya gagal karena keinginan klub untuk bisa menyematkan klausul rilis sekitar 20 juta euro dalam kontraknya. Sang pemain nampaknya siap bergabung dengan ex-manajernya yakni Oliver Glasner yang kini bakal menangani Crystal Palace. Paulo Fonseca dibekali 100 juta euro untuk datangkan pemain baru. Pelatih baru AC Milan Paulo Fonseca akan memiliki dana sekitar 100 juta euro untuk bisa mendatangkan pemain baru di musim panas ini, di mana dana tersebut bisa digunakan untuk bisa mendatangkan pemain baru. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, merinci data tersebut didapatkan dari pemasukan dari Liga Champions dan penjualan pemain seperti Charles de Ketelaere. Barcelona lagi tak punya uang, Man City PD menangi perburuan Joshua Kimmich. Jawara Liga Inggris musim ini Manchester City optimis bisa memenangi perburuan Joshua Kimmich karena Barcelona masih dilanda krisis finansial. Di tengah ketidakjelasan langkah Barcelona, Manchester City datang untuk menikung. Dikutip dari HTC, The Citizen juga tertarik untuk bisa memboyong Joshua Kimmich. Dengan finansial yang kuat, Man City diyakini tak akan kesulitan untuk menebus harga sang pemain. Jika Ederson pergi, Man City incar Michael Sederer. Sportbill melaporkan Man City sudah membuat rencana jika adanya pergantian posisi di penjaga gawang mereka musim panas ini. Ederson diketahui saat ini dikaitkan dengan isu kepindahannya ke Arab Saudi. Jika dia pergi, itu berpotensi membuat Steven Ortega naik ke posisi kiper nomor 1 di klub, dan itu membuat klub harus mendapatkan kiper nomor 2 baru untuk skuad mereka. Dan Manchester City pun kini mengincar Michael Sederer. Celtic tertarik datangkan Altay Bayindir dari Manchester United.
juara Liga Skotlandia Celtic nampaknya telah meningkatkan ketertarikan mereka untuk bisa mendatangkan penjaga gawang kedua Manchester United yakni Altay Bayindir. Laporan tersebut mengklaim bahwa transfer ke Celtic telah disiapkan untuk pemain nomor 2 Manchester United tersebut yang akan menandatangani kontrak 4 tahun dengan tim asuhan dari Brendan Rodgers. Bayindir sendiri akan tiba dipakai sebagai pengganti mantan kiper Man City yakni Joe Hart yang telah mengkonfirmasi akan pensiun. Juventus kejar lagi Mason Greenwood. Juventus dilaporkan belum menyerah untuk bisa mendapatkan tanda tangan Mason Greenwood. Si Nyonya tua dikabarkan akan mencoba meyakinkan sang pemain untuk pindah ke Turin musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Juventus ingin bisa mendatangkan Greenwood sebagai pengganti Federico Chiesa. Winger asal Italia tersebut dikabarkan tidak masuk ke dalam skema Thiago Motta musim depan, sehingga mereka butuh pengganti yang bagus di lini serang mereka. Manchester United sendiri dikabarkan tidak keberatan melepas Greenwood ke Juventus, namun mereka meminta bayaran sekitar 30 hingga 40 juta euro. Manchester United bakal impor bek tengah dari Portugal. Ada kabar baru beredar seputar perburuan bek tengah baru di Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah tersebut dilaporkan akan mencoba mendatangkan Ousmane Diomande dari Sporting Lisbon. The Express melaporkan Manchester United ingin mendatangkan Diomande karena mahal transfernya yang cukup terjangkau. Manchester United dipastikan bukan satu-satunya peminat dari Diomande di musim panas nanti. Bek timnas Pantai Gading ini dilaporkan juga diminati oleh Liverpool dan juga Newcastle United yang juga berminat kepada jasa bek 20 tahun tersebut. Manchester United segera resmikan transfer kedua di musim panas. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan akan menuntaskan perekrutan pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mengamankan jasa James Overy dari Bad Glory. Manchester Evening News melaporkan Overy merupakan bek muda berbakat yang memperkuat Bad Glory. Ia masih berusia 16 tahun dan Overy sendiri diproyeksikan masuk ke dalam tim utama Manchester United untuk 2 hingga 3 tahun mendatang. Ia dipersiapkan sebagai pelapis Diogo Dalot di sisi kanan pertahanan Setan Merah. Chelsea resmi dapatkan bek milik Fulham. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Chelsea mendekati kesepakatan untuk bisa mendatangkan Tosin Adarabioyo dari Fulham dengan status bebas transfer. Dengan kabar ini, Tosin akan menjadi rekrutan pertama era Maresca. Kedatangan Adarabioyo di Chelsea bisa menjadi langkah yang cerdas untuk meningkatkan kebutuhan klub di lini belakang Chelsea, di mana Thiago Silva akan pergi meninggalkan Chelsea dan juga Trevoh Chalobah yang saat ini sedang tersedia untuk bisa dijual. Resmi Kylian Mbappe gabung dengan Real Madrid. Dilansir oleh Fabrizio Romano, kini Kylian Mbappe telah setuju untuk bergabung dengan Real Madrid. Dikabarkan semua dokumen telah ditandatangani dan dilengkapi. Diketahui Real Madrid mendatangkan Kylian Mbappe dengan status bebas transfer, dan Real Madrid sendiri akan resmi mengumumkan Kylian Mbappe di publik Bernabeu pada minggu depan.